Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rifa Meliani dengan NIM 2284-2011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali pada bagian bab 2 mengenai buku Mengelola Harapan. Nah, pada bab 2 ini tidak kalah menariknya dengan bab 1. Di bab 2 ini penulis juga menceritakan mengenai memupuk budaya baca dan belajar mudah dan efektif. Nah, yang pertama yaitu mengenai memupuk budaya baca. Tahukah teman-teman bahwa kegiatan baca merupakan kegiatan yang membosankan untuk sebagian orang ya, membosankan serta kebanyakan orang-orang tidak menyukai kegiatan hal tersebut gitu. Tetapi kegiatan budaya baca di Indonesia khususnya ini sangat rendah. Ini menghasilkan penduduk negeri menjadi pasif dengan kosakata yang terbatas dan rendah gitu. Nah, hal ini memotret dari hasil penelitian internasional Program for International Student Assessment PISA. Menurut PISA, termutakhir tahun 2018, skor terendah yang diperoleh Indonesia ada pada kategori membaca, yaitu sebesar 371 atau terpaut lebih dari 100 poin dari rata membaca negara ASEAN, yaitu 489. Nah, di negara Indonesia, indeks paling tinggi yaitu di Yogyakarta, di kota pendidikan ya, dengan kisaran membaca indeksnya itu 0,049. Nah, jika dibandingkan dengan Singapura, tentu jauh berbeda. Di Singapura, indeksnya yaitu terpantau mencapai 0,45. Di Indonesia, minat baca itu terkendala dengan dukungan fasilitas dan keberadaan tempat membacanya. Walaupun begitu, akan tapi jika dibandingkan dengan laporan tahunan perkembangan prestasi siswa Indonesia PISA, Indonesia ini tidak kalah membacanya meskipun paling bawah, namun masih lebih baik dari negara Arab Saudi. Terkait minat dan budaya baca di negara lain, yaitu Belanda, kita bisa menirunya secara bertahap. Nah, di negeri Belanda sudah dimulai kegiatan budaya membaca sejak dini dan tersedianya perpustakaan di desa atau kelurahan. Nah, selain itu, tradisi anak juga anak yang memulai sekolah menengah, mereka setiap pekan menuntaskan novel untuk dipresentasikan. Nah, selain itu di sekolah yang merujuk standar IB, mereka menekankan untuk menuntaskan novel dalam 1 bulan untuk diresensi dan dipresentasikan di depan kelasnya. Sehingga aktivitas ini dikenal dengan book challenge. Dengan kata lain, dan dengan cara inilah di negara mereka, negara Belanda, hal membaca menjadi suatu kebutuhan dan bisa menjadi hal yang menjadi kebiasaan bagi mereka sehingga tiada hari tanpa membaca. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai belajar mudah dan efektif. Nah, penulis di sini menceritakan pengalamannya mengenai anaknya yang bersekolah di Belanda. Di Belanda sana terkenal dengan beberapa musimnya ya. Anak yang sekolahnya bahkan sering mendapatkan libur dan mendapatkan libur beberapa pekan. Akan tetapi walaupun begitu, anak tidak pernah mendapatkan tugas tambahan atau PR yang harus dikerjakannya selama liburan. Pendidikan di sana tidak berat, tapi walaupun begitu hasil pembelajaran di negeri kincir angin ini cukup membanggakan walaupun tidak di puncak seperti Cina, Singapura, dan Hong Kong. Nah, negara Cina, Singapura, dan Hong Kong cukup membanggakan dan sangat jelas dan patut kita akui. Bahkan penulis juga menceritakan pengalamannya yang pernah menempuh pendidikan kuliahnya di Korea Selatan. Ia pernah meminta izin untuk ke toilet kepada profesornya, akan tetapi profesornya tidak mengizinkannya dikarenakan hal itu mengganggu pembelajaran. Sungguh jauh berbeda dengan negara barat yang bisa keluar tanpa beban. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Nah, tentu masih harus berjuang lebih keras untuk bersaing dengan negara-negara lain. Jika diperhatikan, beban pelajaran siswa di Indonesia ini cukup banyak dengan
isi yang kadang di luar perkiraan, contohnya mata pelajaran PPKN. Bahkan terkadang mata pelajaran PPKN ini yang mempertanyakan nama pejabat daerah atau menteri yang bahkan kita tidak tahu dikarenakan menteri dan pejabat daerah sering mengalami pergantian. Nah, dari buku ini juga terdapat beberapa cara pembelajaran yang efektif layaknya seperti Hollands, yakni yang pertama yaitu pendidikan selama 8 tahun dari 4 sampai 12 tahun ini ditekankan pada pembentukan karakter. Yang kedua yaitu mengenai aktivitas fisik, dan yang ketiga ini mengenai kecukupan gizi, dan yang terakhir yaitu mengenai kemampuan komunikasi dan sosial. Nah, teman-teman, pada bab ini dicukupkan sekian dari saya untuk menceritakan kembali hasil pada bab 2 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.